Tachihao, Washi Salia. Halo semuanya, aku Salia. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu buku yang berjudul The Art of War karangan Sun Tzu. Sun Tzu adalah seorang jenderal dari Cina, ahli strategi militer, penulis, dan filsuf yang hidup di zaman Zhou Timur Cina kuno. Secara tradisional, Sun Tzu dikreditkan sebagai penulis The Art of War, sebuah karya strategi militer yang berpengaruh, dan telah mempengaruhi filosofi dan pemikiran militer Barat dan Asia Timur. Karya-karyanya lebih fokus pada alternatif pertempuran, seperti stratagem, penundaan, penggunaan mata-mata dan alternatif untuk perang, pembuatan dan pemeliharaan aliansi, penggunaan tipu daya, serta kesediaan untuk tunduk setidaknya untuk sementara kepada yang lebih kuat. Sun Tzu dihormati dalam budaya Cina dan Asia Timur sebagai tokoh sejarah dan militer yang legendaris. Dalam pinginnya dibaca Sun Tzu. Nama Sun Tzu adalah nama yang paling dikenal di dunia barat, yang berarti suatu kehormatan. Sun Tzu sendiri artinya Master Sun atau Tuan Matahari. Karya Sun Tzu telah dipuji dan digunakan dalam peperangan Asia Timur sejak pembuatannya. Selama abad ke-20, The Art of War semakin populer dan juga digunakan secara praktis dalam masyarakat barat. Terlepas dari judulnya The Art of War yang membahas strategi secara luas, buku ini terus mempengaruhi banyak upaya kompetitif di dunia, termasuk budaya, politik, bisnis, dan olahraga. Tidak hanya teori pertempuran, tetapi juga menganjurkan diplomasi dan pembentukan hubungan dengan negara lain sebagai hal yang penting untuk kesehatan suatu negara. Manajemen strategis pun juga berhubungan dengan buku ini loh. Nah, buku-buku seperti The Art of War adalah bacaan populer di kalangan manajer bisnis barat yang telah melihatnya untuk mendapatkan inspirasi dan nasihat tentang bagaimana berhasil dalam situasi bisnis yang kompetitif. Nah, menurut Webster New World Dictionary, strategi adalah ilmu perencanaan dan mengarahkan operasi militer berskala besar dari kekuatan manuver ke posisi yang paling menguntungkan sebelum keterlibatan nyata dengan musuh. Warisan militer yang kuat mendasari studi tentang manajemen strategis. Istilah seperti objectives, tujuan, mission, misi, strength, kekuatan, and weakness atau kelemahan pertama kali dirumuskan untuk mengatasi masalah di medan perang. Sampai pada tahap ini, istilah strategi selalu dikaitkan dengan perang atau kompetisi di antara rivalnya untuk memenangkan sesuatu. Baik organisasi bisnis maupun militer mencoba menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengeksploitasi kelemahan pesaing. Jika strategi keseluruhan organisasi tidak efektif, semua efisiensi di dunia mungkin tidak cukup untuk memungkinkan kesuksesan. Nah, keberhasilan pada bisnis atau militer pada umumnya bukanlah hasil dari strategi yang tidak disengaja. Sebaliknya, kesuksesan adalah produk dari perhatian terus-menerus terhadap perubahan kondisi eksternal dan internal, serta perumusan dan implementasi adaptasi yang berwawasan terhadap kondisi tersebut. Manajemen strategis pun juga memiliki kesamaan, yaitu memenangkan persaingan di pasar tempat suatu entitas bersaing. Dan pada tujuan jangka panjangnya, tujuannya adalah survive or bertahan. Untuk dapat melakukannya, entitas harus memiliki keunggulan kompetitif. Unsur kejutan memberikan keunggulan kompetitif yang besar, baik dalam strategi militer maupun bisnis. Sistem informasi memberikan data tentang strategi dan sumber daya rival juga sangat penting. Nah, perbedaan mendasar antara militer dan strategi bisnis adalah bahwa strategi bisnis dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan asumsi persaingan. Sedangkan strategi militer atau perang didasarkan pada asumsi konflik. Meskipun demikian, konflik militer dan persaingan bisnis sangat mirip, sehingga banyak teknik manajemen strategis berlaku sama untuk keduanya. Perumusan dan implementasi strategi yang unggul dapat mengatasi keunggulan lawan dalam hal jumlah dan sumber daya. Lalu, setelah menunjukkan hal-hal tersebut, apakah The Art of War dapat diterapkan dalam dunia bisnis? Nah, dalam pembahasan berikutnya akan dijelaskan tahapan manajemen strategis dengan disertai beberapa kalimat dari buku The Art of War. Untuk memudahkan, ganti kata war or warfare dengan kata strategy or strategic planning. Nah, tahap pertama tentu saja perencanaan. The Art of War then is governed by 5 constant factors to be taken into account in one's deliberation.
Nah, maksud dari kalimat pertama yang merupakan lanjutan dari quote pada awal video adalah, sebelum bertarung, seseorang harus membuat perencanaan yang detail. Tentunya seseorang harus melakukan analisis. Salah satunya adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats, yang sudah lazim dilakukan oleh manajer bisnis sebelum merumuskan strategi perusahaannya. Inti dari analisis SWOT adalah untuk menentukan kekuatan dan kelemahan relatif perusahaan terhadap para pesaingnya, dan untuk mengetahui kemungkinan peluang dan ancaman lingkungan yang mungkin dihadapi perusahaan. Tujuan dari analisis SWOT adalah agar perusahaan mendapatkan kekuatan lebih untuk bersaing, atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, hal tersebut merupakan inti dari keseluruhan The Art of War, yaitu kunci untuk kemenangan adalah memahami diri sendiri dan memahami rival serta lingkungan, seperti dalam kalimat Sun Tzu yang lainnya, yaitu jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Jika Anda mengenal diri sendiri tetapi bukan musuh, untuk setiap kemenangan yang diperoleh, Anda juga akan menderita kekalahan. Jika Anda tidak mengenal musuh maupun diri Anda sendiri, Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Ketika kita telah membuat strategi perusahaan, kita harus membuatnya berhasil. Menurut pendapat Sun Tzu, sebaiknya persaingan dihindari. Jika tidak dapat dihindari, penting bahwa seseorang harus memastikan dia mendapatkan cara untuk mengatasi persaingan tersebut. Menurut Sun Tzu, jika kita ingin mendapatkan performa terbaik dari persaingan, kita harus mengikuti prinsip-prinsip seperti kecepatan, kemampuan beradaptasi, tipu daya, dan lain sebagainya. A speedy victory is the main object in war. Kemenangan yang cepat adalah tujuan utama dalam perang. Mengapa? Karena perang menghabiskan sumber daya. Perang yang berlarut-larut berarti lebih banyak kerugian. Oleh karena itu, menguntungkan untuk meraih kemenangan dengan cepat. Karena persaingan sangat penting bagi suatu perusahaan, Sun Tzu menyarankan bahwa kemenangan dinilai dari biaya, waktu, dan kepentingan dari persaingan tersebut. Kecepatan dalam eksekusi akan membuat musuh tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan pertahanannya terhadap serangan seseorang. Lalu, melalui muslihat, kita bisa mendapatkan keuntungan strategis. The place we have chosen to give the enemy battle must be kept from him. Nah, maksudnya adalah kita menyerang ketidakmampuan rival, sehingga rival akan sibuk dengan bagaimana langkah menyelesaikan masalah yang dibuat. Lalu, entitas meskipun hanya mengeluarkan sumber daya yang sedikit, maka akan mendapatkan kemenangan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Ketika strategi dibuat dan diimplementasikan, akan banyak perubahan. Tidak peduli dalam perang ataupun persaingan bisnis, kita semua menghadapi lingkungan yang dinamis dan tingkat perubahannya akan besar. Jadi, terkadang kita harus memperbaiki strategi agar sesuai dengan situasi. Jika kita ingin bereaksi terhadap situasi yang berubah, kita harus membuat pengendalian yang memadai. Dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dari rival di dalam entitas itu sendiri, serta di lingkungan sekitarnya, entitas dapat membuat pengambilan keputusan yang berkualitas terbaik. According as circumstances are favorable, one should modify one's plan. Maksudnya, setelah memperoleh keuntungan dari rencana strategis yang telah dibuat, entitas harus menciptakan situasi yang akan berkontribusi pada pencapaian mereka. Situasi di sini adalah bertindak tepat sesuai dengan apa yang menguntungkan. Selain itu, terdapat beberapa uniqueness atau keunikan dari buku The Art of War. Nah, apa saja keunikannya? Ada swiftness atau kecepatan. Seperti yang diterangkan pada tahap kedua, kecepatan adalah inti perang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kecepatan dalam eksekusi. Begitu rencananya dirumuskan dan disepakati, harus dilakukan secepatnya agar tidak bocor ke pihak lawan. Strategi kecepatan Sun Tzu melibatkan 3 aspek, yaitu timing, sinergi, dan cepat. Yang kedua, adaptability. Selain Sun Tzu menganjurkan kecepatan dalam eksekusi, ia melarang serangan buta dan sebaliknya menganjurkan kemampuan beradaptasi. Pada tahap pelaksanaan, tetap akan ada beberapa hal yang tidak berjalan seperti rencana.
Manajer harus jeli untuk mengenali bahwa situasi lapangan tidak sesuai dengan informasi atau asumsi yang dibuat pada tahap perencanaan. Oleh karena itu, entitas harus mengubah strateginya. Dan yang ketiga, market intelligence. Dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial dan keunggulan strategis, sistem informasi membantu menyajikan data yang ada dalam perusahaan secara akurat dan presisi untuk top level manajemen, sehingga diperlukan kemampuan menyajikan data secara akurat. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari The Art of War by Sun Tzu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di sesi lainnya ya. Bye!